Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Bapata, Baca Rita Pakai Data. Kali ini kita akan bahas mengenai nikel dan talenta. Oke, sebelumnya kita mungkin semua udah paham ya bahwa sekarang pendorong ekonomi terbesar di Indonesia itu salah satunya adalah industri nikel. Jadi kalau kita lihat datanya, cadangan nikel terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Kalau kita lihat datanya nih, data 2023 Indonesia punya cadangan 55 juta ton metrik ton, 55 juta metrik ton nikel. Australia itu nggak nyampe setengahnya, 24 juta, Brasil 16 juta, Rusia 63 juta, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, berarti kan Indonesia nih sangat strategis ya, di mana sekarang apa-apa tuh udah mulai bergeser ke listrik, baterai, dan digital gitu, yang mana semuanya itu membutuhkan bahan baku yang bernama nikel. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, titik perusahaan nikel itu cuman ada di 2 pulau, yaitu di Sulawesi dan di Maluku Utara. Nah, di Sulawesi Tenggara itu bisa sampai 60 juta cadangan nikel sekarang. Sumber daya logamnya, cadangannya 20 juta. Ini data 2024 ya. Kemudian di Maluku Utara tuh bisa memproduksi 38 juta lebih lah gitu nikelnya. Kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ada di Papua Barat sedikit, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah itu angkanya sangat kecil. Tapi sumber utamanya itu ada di Sulawesi dan di Maluku Utara. Nah, permasalahannya untuk mengelola nikel ini butuh skill dan kapabilitas untuk mengelola nikel. Makanya kenapa banyak tenaga kerja asing itu datang ke Indonesia. Kalau teman-teman sempat berkunjung ke Ternate, ke Sulawesi Tenggara, tiap pagi itu ada ratusan orang Cina yang siap didistribusikan ke industri nikel, di perusahaan nikel. Kayak di Weda, kalau teman-teman di Ternate itu tiap pagi jam 6 sampai jam 9 pagi itu ke bandara, itu ada ratusan orang Cina yang nungguin jemputan buat ke perusahaan nikel di Halmahera. Nah, menteri kita Pak Bahlil tuh pernah bilang kayak gini, saya kutip ya dari koran Tempo. Bahlil Lahadalia mengungkapkan dalam disertasinya bahwa pembangunan industri nikel melibatkan banyak tenaga kerja asing. Hal tersebut dilakukan demi mendorong percepatan karena penggunaan tenaga kerja lokal dapat memperlambat laju pengerjaan. Jadi ini kayak ya udahlah, kalau mau cepet kita pakai asing aja karena lokal lambat. Nah, pertanyaannya kenapa lokal tuh nggak ada skillnya? Karena emang nggak dipersiapkan. Ini tuh kalau kita kita tarik dulu ya zaman VOC, kenapa VOC itu bisa menguasai Indonesia, rempah-rempahnya Indonesia, karena kita memang nggak punya kapabilitas dan pengetahuan sebenarnya untuk mengelola rempah-rempah ini. Gunanya sebenarnya apa gitu rempah-rempah itu. Nah, ini keulang kembali di nikel. Sebelum nikel juga ada batu bara, ada minyak, dan lain sebagainya. Jadi sumber-sumber daya alam kita tuh sebenarnya banyak, tapi sumber daya manusianya itu belum dipersiapkan untuk mengelola apa yang kita punya. Jadi kita punya barang nih di rumah, tapi nggak bisa kita kelola. Jadi akhirnya orang lain yang ngelola. Nah, terus kemudian karena muncul ketersinggungan, dampak sosialnya mulai muncul karena ada eee, ada perbedaan skill dan penghasilan, jadinya konflik sosial muncul gitu. Nah, ini terjadi kembali di industri nikel. Industri nikel kita udah sangat seksi, ini diprediksi dalam 30 tahun ke depan tuh uh, ini bakal jadi penopang ekonomi utamanya Indonesia gitu di nikel. Nah, harapannya memang produksi baterai, hilirisasi dari nikel nih bisa diproduksi dalam negeri. Memang ini prosesnya akan ke sana. Tapi lagi-lagi kalau misalnya SDM kita belum siap untuk mengelola nikel, ya bakal dikelola oleh negara lain, oleh orang asing terus gitu. Jadi duitnya bakal lari ke sana gitu. Nggak diputar di dalam Indonesia sendiri. Nah, alasan kenapa mereka pilih tenaga kerja asing, ini ada berita yang kocak nih dari review salah satu tenaga kerja yang berasal
dari Tiongkok nih. Dia bilang untuk membangun pabrik smelter, tenaga kerja Tiongkok bisa menyelesaikan sorry, tenaga kerja Tiongkok bisa menyelesaikannya dalam kurun waktu paling lama 18 bulan. Sementara tenaga kerja dari dalam negeri butuh waktu lebih lama, sekitar 2 hingga 3 tahun. Buset. Ini mereka bisa menyelesaikan satu tugas dengan lebih efisien dengan waktu lebih singkat gitu. Ya, kita udah tahu lah, maksudnya ini udah jadi rahasia umum kalau teman-teman, apa namanya, menggunakan tenaga kerja lokal ya bakal banyak liburnya mungkin. Kita biasa kerja 8 jam sehari gitu ya, udah capek. Orang-orang di Cina tuh Bro, kerja 14 jam. Mereka istirahat cuma 1, 2 kali, istirahat cuma 15 menit, habis itu gas lagi. Nah kita, isoma aja 1,5 jam isoma. Gimana mau produktif gitu, maksudnya gimana lebih produktif dari segi waktu aja kita udah jalan, udah menghabiskan banyak waktu untuk, hal-hal yang, kurang produktif, istirahat terlalu banyak, ya sekolah juga libur terlalu banyak, jadi secara produktivitas tentu Cina terutama kalau sekarang ya, bakal lebih unggul lah dari kita gitu. Nah, data mengenai sebaran tenaga kerja di perusahaan nikel tuh susah dicari, tapi saya ada satu ini nih temuan, bukan saya temuan ini temuannya orang dari, Universitas Halu Oleo, dia bilang nih kayak gini, jenis pekerjaan ditekuni oleh para responden pekerja di nikel itu tidak melalui keterampilan tinggi, di mana 26% karyawan umum, 18% security, dan lebihnya adalah operator, mekanik, driver, dan cleaning service. Nah, ini agak challenging ya bagi kita ya. Karena kan tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan nikel itu sangat teknis ya. Pengeboran, kemudian untuk apa namanya? Bagian di pabrik nikelnya sendiri itu ada berbagai macam skill teknik yang saya nggak bisa jelaskan, tapi pada intinya tenaga kerja kita belum siap untuk jadi solusi atau belum siap menjadi supply untuk demand yang sangat tinggi di perusahaan nikel. Nah, ini memang, bisa jadi potensi juga untuk generasi selanjutnya, teman-teman anak SMA, SMP, bisa tuh untuk, dipersiapkan skill-nya ke, perusahaan nikel gitu. Karena ini masih 30 tahun sampai lebih mungkin ya, 30 tahun ke depan tuh perusahaan ini bakal beroperasi terus di Indonesia dan bahkan bahkan ini bisa lebih besar karena produktivitasnya bakal semakin banyak gitu. Jadi buat adik-adik yang, masih bingung pilih kuliah apa, saya punya saran, mending Anda berkecimpung di nikel karena ini bisa jadi seperti orang-orang tahun 90-an yang mengambil perminyakan yang sekarang mereka pada sejahtera gitu. Kalau teman-teman mau sejahtera di masa depan ya mainnya di nikel gitu. Selain teman-teman bisa jadi top of mind-nya di industri, teman-teman juga ya menjadi tulang punggung Indonesia lah supaya tidak semua tenaga kerjanya itu lari ke asing gitu. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai nikel dan talenta itu, apa yang ada di kepala saya ingin saya luapkan melalui YouTube YouTube channel saya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye.